Hai guys, kalian pernah nggak sih udah nge-hype banget pengen nonton sebuah film, tapi experience kalian waktu nonton tuh keganggu gara-gara orang yang nggak tahu malu? Bukan nggak tahu malu sih, emang rese atau annoying aja, tapi jatuhnya nggak tahu malu nggak sih? Jadi di video kali ini saya mau sharing-sharing tentang pengalaman saya nonton 2 film Gundam terakhir nih di bioskop, tapi ya gitu experience-nya agak nganu. Dan ngasih reminder keras ke kalian, kalau misalnya lagi nonton film ya ikutin aja aturan yang berlaku. Mulai dari mana ya ceritanya? Latar belakang dulu kali ya. Jadi kan gue tuh si paling sinefil nih. Enggak sih, enggak sampai segitunya. Tapi saya selalu ngebela-belain buat nonton film bagus di bioskop yang paling bagus. Haruslah pokoknya biar experience-nya tuh makin nendang gitu. Kalau misalnya bisa nonton IMAX ya IMAX, tapi minimal Dolby Atmos. Tapi kalau misalnya nggak ada Dolby Atmos juga, ya yang sound systemnya nggak burik lah. Ternyata saya pernah nulis kayak ginian di Instagram, beberapa tipe penonton yang saya paling nggak suka di bioskop. Pertama yang pacaran, terus ceweknya tuh nanyain terus ke cowoknya kayak, ini nonton apaan sih, ceritanya gimana, itu siapa, ini siapa? Tuh. Terus kedua, yang nendang-nendang kursi. Kalian tau lah yang suka nendang-nendang atau ngegetar-getarin kakinya di kursi. Terus ketiga, yang lagi buka HP pas lagi nonton bioskop dan brightness-nya tinggi. Sebenarnya brightness-nya kecil juga masih ganggu banget sih. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya lagi main HP nih ya harus sembunyi-sembunyi lah sampai nggak ngeganggu orang lain. Keempat, yang kalau lagi nonton horor tuh kerjaannya kampung banget kayak Kelima, orang tua yang bawa anaknya ke bioskop, terus anaknya rewel dan nggak diurusin. Seegois apa coba orang tua yang kayak gitu? Maksudnya sekarang tuh kan udah ada daycare ya? Ya minimal banget nih ya, biar nggak ngeganggu orang lain ya titipin dong anaknya. Terakhir, ini sebenarnya relatif dan niche sih. Jadi si paling Marvel yang nggak ngebolehin orang keluar setelah filmnya beres meskipun orang itu cuma mau ke kamar mandi gara-gara harus nonton after creditnya. At least dari 6 tadi harusnya kalian pernah lah yang ngerasain salah satunya. Tapi ada satu tambahan nih. Karena anime udah hampir 10 tahun terakhir sering banget masuk bioskop dan populasi wibu bertambah pasca COVID, yang ketujuh adalah wibu overhype. Apakah cuma saya yang risih sama reaksi wibu overhype ini? Jelas tidak dong, sudah pernah ada yang bahas sebelumnya. Pengalaman pertama saya waktu ketemu entitas kayak ginian tuh waktu lagi nonton Jujutsu Kaisen Zero. Saya suka banget lah ya sama Jujutsu Kaisen. Saya juga suka banget sama Gojo Satoru nih. Bukti kalau gue si pegojo mania sejati. Datang ke fan event birthday-nya dia 2 kali loh. Waktu Yuti Jujutsu Kaisen rilis juga saya salah satu yang nge-war di 5 menit pertama barang itu rilis. Saya juga nge-hype banget kok waktu lihat aksinya Gosat ini ada di layar lebar. Tapi respon penonton di sebelah dan di belakang saya tuh tidak wajar. Masa harus sampai teriak-teriak dan menggelinjang? Gojo! Kursinya sampai bergetar bro, real. Belum lagi tiap ada adegan karakter yang close up dan semi terstrap tuh kayak menggelinjangnya nggak bisa diem. Enggak sih, saya lebih nggak bisa nahan sama teriakan-teriakan mereka yang terlalu over gitu. Waktu ada Inumaki lagi ngelel alias menjulurkan lidah juga mereka pada teriak. Waktu mata Gojo di close up juga teriaknya makin kenceng. Sampai di Twitter tuh banyak yang bahas kurang lebih kayak gini. Iya tahu itu Gojo Satoru, tapi nggak usah pakai teriak-teriak juga. Kalau misalnya mau fangirling di rumah aja. Bioskop tuh tempat umum, ada orang lain juga yang pengen menikmati filmnya. Ya dari kejadian itu saya sih udah siap banget ya buat negur wibu berisik kayak gitu. Yes, dari dulu saya selalu negur orang-orang yang annoying di bioskop. Kalau misalnya masih dalam jangkauan saya ya. Loncatlah ceritanya ke fan screening Gundam Seed Freedom. Ini kan titelnya tuh udah ada fan screening ya. Jadi saya tuh sebenarnya udah mengexpect bakal ada hal-hal yang kayak gitulah ya. Kurang lebih udah pernah saya bahas di TikTok tahun lalu kayak gini. Weekend kemarin saya nonton fan screening Gundam Seed Freedom, kira-kira seru nggak ya? Sebetulnya saya belum pernah nonton fan screening, jadi nggak tahu ya suasananya kayak gimana. Tapi kalau misalnya ada reaksi dari penonton yang agak berlebihan, ya lumayan saya wajarkan lah. Saya bisa bilang sebenarnya fan screening kayak gini tuh hit or miss. Kalau yang duduk di sebelah kalian reaksinya over banget, ya mungkin bisa mengurangi experience nonton kalian. Tapi bisa juga loh ketemu dan ngobrol sama fans yang respectable. Video dan komentarnya bebas spoiler ya. Yang saya keluhkan tuh kayak nggak setiap scene tuh harus dikomentarin loh, apalagi dengan cara teriak-teriak. Ini scene-nya biasa aja loh ya, bukan yang mengundang hype atau kayak gimana, tapi sepanjang film tuh kayak why? Buat kalian yang wibu akut apalagi Chunibyo, please banget ini dunia tuh nggak cuma punya kalian doang. Alias nggak usah monolog curhat sepanjang film juga nggak sih? Sejujurnya alasan utama saya nonton fan screening tuh pengen tahu gimana sih reaksi hype pas lagi ada scene-scene yang wow gitu. Tapi kayaknya ekspektasi saya ketinggian deh. Serius, saya tuh lupa banget kalau fans kartun Jepang masih banyak yang self-centric, sibuk dengan dunianya masing-masing. Nah, ini hitnya adalah saya ketemu dengan fans-fans yang lumayan keren menurut saya. Ntar saya ceritain, ini menarik banget. Setelah screening,
screening saya ngajak ngobrol beberapa orang dan pertanyaan yang pasti saya tanya ini tuh adalah nonton Gundam Seed dari tahun berapa? Jawabannya adalah yes, dari zaman dulu tayang di TV. Yang pertama tetehnya keren banget, datang kedua fan screening dan punya figur Asuran Zara yang udah lumayan langka, bahkan saya aja udah nggak pernah nemu lagi deh figur itu. Terus ngobrol sama teteh yang ternyata udah punya 2 anak. Lucu sih ini, tetehnya nonton sendiri, suaminya nemenin anak-anaknya main di playground. Respect parah sih sama keluarga modern kayak gini. Seru parah sih bisa ngobrolin movie-nya dan jadi tahu secara langsung sebetapa excitingnya mereka buat nungguin film Gundam Seed Freedom ini. Next, kalau ada fan screening kayak gini lagi harus sama teman gak sih nontonnya biar vibes-nya sama? Tidak bosan mengingatkan buat yang nonton penayangan reguler, jangan sampai mengganggu experience nonton orang lain ya. Kalau mau cerita detailnya kayak gini nih. Jadi setiap adegan nih, setiap scene, setiap karakter yang ada di Gundam Seed Freedom tuh dikomentarin sepanjang film. Contohnya Kira dikomentarin kayak lacusnya kasihan nungguin di rumah. Terus atau setiap scene Asuka muncul tuh kayak kocak lu bocil. Yang paling annoying buat saya tuh ini nih. Jadi kan Gundam Seed Freedom tuh leak-nya udah kesebar ya entah di Facebook atau di mana lah. Mungkin orang-orang itu tuh udah pada nonton. Terus kayak sebelum adegan itu muncul tuh mereka tuh udah teriak-teriak loh. Contohnya kayak zegok gitu. Maksudnya kan nggak semua orang yang ada di bioskop itu tuh udah nonton leak-nya kayak kamu kan. Terus pas Mighty Strike Freedom mau muncul tuh ada yang teriak lagunya meteor. Anjing, saya aja nggak tahu kalau misalnya lagunya tuh bakal pakai meteor. Jadi kan kesan bikin merindingnya tuh hilang ya anjing di tempat. Enggak ya, saya tuh seneng banget lihat reaksi orang-orang waktu pertama kali lihat Zegok nih. Apalagi yang nggak tahu kalau misalnya itu tuh yang naiknya Asuran Zara. Terus pas Akatsuki-nya nahan Requiem, kan itu momennya hype banget ya. Terus pas Zegoknya nolongin Strike Freedom jadi Infinite Justice, wow semua pada teriak kan. Memang keren itu adegannya. Cuma kenapa sih harus ada yang live komen dan teriak, itu yang paling saya nggak suka. Terus lihat TikTok juga komentarnya suram. Kalian tahu komentarnya kayak gimana? Sorry nggak ada screenshotnya, ada di HP lama yang udah rusak. Banyak yang komen kayak gini nih, wajar sih bang kalau berisik, kita kan fans Gundam Seed udah nunggu lebih dari 20 tahun. Sampai ada yang komen kayak gini nih, kalau misalnya nggak mau keganggu, nggak usah nonton fan screening, nonton regular screening aja. Soalnya fan screening itu tempat para fans buat meluapkan emosi mereka, bla 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 bla. Terus saya jawab pakai beberapa poin lah, tapi salah satunya tuh kayak gini. Saya nonton fan screening, di fan screening tuh berisik parah sampai experience nontonnya tuh kayak kurang bagus. Terus nonton di regular screening juga sama-sama ada bocil norak dan bapak-bapak kampung sama. Iya, saya tahu kok Gundam Seed Freedom tuh cringe dan sinetron banget, tapi nggak usah reaksinya sampai teriak-teriak juga. Satu itu, terus yang paling saya inget tuh waktu endingnya Gundam Seed Freedom kan Kira sama Lacusnya ada di pantai ya. Bocil-bocil Nora ini tuh kayak bokep. Bro, kenapa kamu harus teriak-teriak seperti itu? Lucunya ya, sama orang yang ngomentarin tadi tuh dibalas lagi kayak, oh maaf bang, ternyata nonton regular screening juga ya. Terus ada tulisan gede, tapi, wah udah anjing, tapinya tuh panjang lebar dan nggak saya baca, bodo amat. Bro-bro yang komen tadi tuh kayak, emang cuma kalian doang yang nunggu 20 tahun buat film ini? Orang lain juga banyak kali yang nunggu, dan nunggu 20 tahun ini tuh nggak bisa jadi justifikasi kalian buat annoying di bioskop. Terutama di regular screening loh ya. Saya mau nanya nih sama kalian yang suka nonton film pop culture atau anime lah di bioskop. Respon kalian kalau lagi lihat scene yang hype tuh kayak gimana sih? Kalau saya mungkin dari body language kayak misalnya lagi maju mundur terus kayak lagi kaget. Atau misalnya pun bersuara juga paling cuma kayak atau paling parah mungkin kayak berbisik anjing. Udah gitu doang kayaknya. Terus G-Quax ini kan gak ada fan screeningnya ya, otomatis nontonnya apa? Regular screening dong. Tapi kenapa masih ada yang annoying kayak gitu? Reminder keras aja sih, dewasa ini gak semua orang punya waktu luang buat pergi ke bioskop. Ada yang harus merelakan waktu istirahatnya sepulang kerja buat booking nonton film favorit mereka. Atau ada juga yang curi-curi waktu di tengah kesibukan. Atau ada juga sekumpulan teman yang udah lama nggak ketemu terus nyempetin buat nonton satu film yang udah mereka hypein dari berbulan-bulan lalu. Ya kalau boleh jujur mah saya salah satu dari 3 tipe orang tadi. Dan mungkin banyak lagi lah alasannya yang orang tuh beneran nyempetin buat nonton film favorit mereka loh. Sedari dulu saya nonton film Gundam di bioskop ya, kayaknya nggak ada deh yang se-annoying ini. Iya, tahu G-Quax Beginning tuh one year war banget kan. Jujur ya, nggak expect aja setiap scene tuh bakal dikomentarin dan bakal direaksiin selebay itu. Kalian pernah nggak sih nonton Avengers, terus kan misalnya ada orang yang nge-hype tuh. Kalau boleh ngomong nih ya, hype-nya orang yang nonton Marvel sama ini tuh beneran beda jauh. Se-annoying-annoyingnya saya nonton Marvel nih ya, yang udah tadi saya jabarin di awal.
Itu tuh nggak ada yang lebih annoying dari ini, sumpah. Feelingnya persis kayak lagi nonton live react streamer. Contohnya nih ya, kayak pas adegan scene Gundam berdiri, teriak, terus dikomentarin nih. Pas Char Aznable bilang Gundam Ikimas, berisik parah, si paling ngerti banget itu referensinya. Terus ada satu dialog Char Aznable yang emang terkenal banget. Dia tuh ngomong kayak gini nih, mari kita lihat ya kemampuan Mobile Suit Federasi kayak gimana. Kalian tahu apa? Ada yang teriak kayak gini nih, say the line, say the line. Pas di luar angkasa kalian tahu lah ya, itu tuh berantemnya referensi RX-78 lawan Sharzaku. Kalian tahu reaksinya kayak gimana? Tendangannya mana? Tendangannya mana? Anjing, jujur ini saya cringe banget nyeritain ulangnya. Tapi pas si Gundamnya nendang si prototype Gundam itu, pada teriak kayak gini nih. Ditendang, ditendang. Wah, banyak banget lah momennya. Itu tuh nggak bisa saya tegur soalnya jauh, row-nya tuh agak di bawah gitu. Terus pas Psycho-Mu-nya Akai Gundam bereaksi terhadap sesuatu dan bikin ledakan gede juga, itu ada yang teriak kayak, aksi shock, aksi shock, aksi shocknya kecepatan dong. Aksi shock ini beneran, ini mah aksi shock gitu. Ya, tahu. Kamu paling tahu lore-nya Universal Century. Yang lain tidak tahu, dan yang lain harus tahu kalau itu tuh aksi shock. Ini jujur saya nggak bisa banget. Kalian tahu kan lagunya Jikwax yang A Girl in a Space Colony yang na 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 na. Tahu nggak apa? Waktu lagi screening ada yang nyanyi kayak gitu, teriak dan fals, bangsat. Anjing. Sorry banget nih. Apakah Intrusive Thoughts masnya menang? Dan apakah Intrusive Thoughts para penonton ini harus sepanjang film? Paling anjing kampungan tuh buat saya ini sih. Jadi kan Sharyabul tuh mau ngeluarin Jikwax ya buat ngejar Akai Gundam. Nah, Sharyabul ini tuh kan nge-reveal ya kalau Jikwax adalah Gundam dengan ngomong, ayo luncurin Gundammu Kuwakusu. Kalian tahu responnya kayak gimana? Pada teriak anjing kayak, Kuwaks, sambil ketawa-ketawa. Bajingan, anjing itu udah kampung sekampung-kampungnya sampai saya refleks gitu. Enggak, ini komentar pribadi saya. Harusnya itu tuh jadi salah satu scene yang paling keren karena nge-reveal sebuah informasi yang udah disembunyiin banget dari lama. Bro, Jikwax tuh ternyata Gundam loh. Dan Gundam tuh kan legendnya di Universal Century ya. Kalau saya adalah masyarakat biasa yang hidup di UC, itu pasti bakal kaget lah kalau tahu Jikwax tuh adalah Gundam. Sama lah kagetnya kayak orang-orang di Unicorn yang ngelihat Mobile Suit kepalanya GM ternyata dikonfirmasi adalah Gundam. Itu merusak momen banget anjing. Setelah itu tuh jadi pada diem. Entah karena saya sutin atau karena emang nggak ada momen yang bikin hype lagi. Honorable mention ya, ini buat saya yang paling agak nganu. Jadi kan teman saya tuh udah nonton Jikwax di bioskop Jepang ya. Terus dia tuh bilang ke saya, kayaknya kalau misalnya antar nonton Jikwax di Indonesia ada satu adegan yang bikin penontonnya riuh deh. Waktu si Macu sama si Nyannya pelukan sepersekian detik sambil ada lagunya. Jujur saya gak expect bisa lihat live react itu pas lagi di bioskop. Kalian tahu kan yang pas si Macu sama Nyanya lagi ya kayak gini nih, lagi kayak gini. Pada berisik aja kayak wuih. Ada juga yang teriak kayak cie. Mereka yang teriak, saya yang malu sumpah. Sampai teman saya tuh lagi nonton bareng sama saya bilang kayak gini nih. Tuh kan, dibilangin apa? Sumpah itu malu banget. Nggak kebayang tuh gini loh, kasian kalau misalnya ada orang yang ngajak cewek baru PDKT-an nih, misal terus menunjukkan kalau hobi kita tuh Gundam gitu. Kebetulan lagi ada film Gundam tuh di bioskop, nonton yuk. Ceweknya tahu crowd-nya gituan mah, besoknya udah langsung lost kontak anjing. Jujur mah beres filmnya saya beneran bete, nggak mood banget, kayak pengen cepet-cepet rewatch tapi nggak ada waktunya. Lucunya adalah di satu studio tuh ternyata banyak teman-teman saya kayak ada lebih dari 6 orang lah, dan kita tuh duduknya mencar-mencar karena emang nggak ada niatan buat nonton bareng kan. Terus pas saya nimbrung ke kerumunan itu tuh kan nanya ya, ada apa nih? Ya gitu, semuanya pada misu-misu kalau di dalam studio tuh berisik banget, ganggu. Bahkan ada satu momen waktu teman saya lagi nonton tuh kehalang sama tangan orang loh, gara-gara yang duduk di sebelahnya tuh lagi pose Char Aznable yang kayak gini. Bangsat, kalau misalnya saya ada di posisi itu mah udah saya gampar tangan masnya, awas blok gitu. Terus ada yang bilang kayak gini nih, dia tuh cuma pengen menikmati glorinya Zion menangin One Year War dengan segala referensi dan visualnya yang ciamik. Tapi karena reaksi orang-orangnya tuh jadi kayak si paling tahu referensi, temen saya tuh jadi malas sendiri. Ya sisanya kurang lebih sama, mengeluhkan kayak kenapa sih nonton tuh harus kayak gitu. Berarti bukan cuma gue doang kan yang ya, emang semuanya juga pada keganggu gitu. Testimoninya tuh pada sama lagi. Kan mereka juga udah pada nonton lah fan screening, misalnya Bocchi the Rock, Shin Kamen Rider, apalah you name it. Tapi nggak ada yang annoying ini, serius. Buat kalian yang nontonin bahasan ini dan termasuk ke dalam entitas tadi Wibu Overhype,
Kalian tuh nggak punya justifikasi sama sekali buat ganggu orang yang lagi nonton di bioskop. Semua orang juga punya hak yang sama untuk menikmati tontonannya karena sama-sama bayar. Kewajibannya pun sama karena sebelum nonton film kan udah dikasih tahu ya do's and don'ts-nya tuh apa aja. Kalau kalian bisa baca sih ada tulisannya kan, jangan berisik. Dan kalau emang wibu overhype ini tetap kekeh pengen live react pas lagi nonton, ya sewa aja satu bioskop sendiri. Semoga kalian nggak ngerasain apa yang saya alamin sih. Dan jangan lupa guys, normalisasi menegur orang yang udah masuk 1 dari 7 kategori tadi. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.